Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11. Beginilah bunyinya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali tentang kesiapaan Tuhan. Siapakah Tuhan yang sesungguhnya yang kita percayai dalam hidup kita? Siapakah Tuhan yang sesungguhnya yang kita sembah dan yang kita puji di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan ada Allah yang lain yang kita percayai, yang kita sembah dan yang kita puji selain Tuhan Allah Bapa kita di surga. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua manusia yang ada di kolong langit ini pastilah membutuhkan keselamatan. Namun manusia tidak bisa menemukan keselamatan itu di dalam hal yang lain, baik itu berhala maupun kekuatan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Keselamatan adalah merupakan anugerah Allah yang hanya berasal dari Tuhan Allah sendiri. Yesus Kristus anak Allah yang tunggal adalah perwujudan dari janji keselamatan dari Sang Bapa sebagaimana dinyatakan dalam Injil. Bahkan keselamatan hanya dapat diperoleh dari Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita di dalam hidup ini sangat membutuhkan keselamatan itu? Alkitab sudah menjelaskan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Seperti yang tertulis di dalam surat Roma pasal 3 ayat 10 hingga ayat 18. Sebagai akibat dari dosa itu, maka manusia pantas menerima murka dan penghakiman Tuhan. Dan satu-satunya hukuman yang pantas bagi dosa melawan Allah yang kekal itu adalah tentunya hukuman yang kekal pula. Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat dalam hidup ini. Yesus Kristus datang ke dunia ini dan Ia mati menggantikan kita. Kematian Yesus sebagai Allah Putra dalam wujud manusia adalah pembayaran yang pantas untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa kematiannya sudah cukup untuk membayar hutang dosa kita. Dan kebangkitannya sebagai jaminan hidup kekal kita yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa harganya kita di mata Tuhan.
betapa harganya kita di mata Tuhan. Mungkin kita pernah bahkan sering mengalami pergumulan berat dalam hidup kita. Dan dalam pergumulan berat tersebut, rasanya kita tidak berdaya lagi. Rasanya kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mungkin dalam pergumulan hidup kita, kita hendak menyelesaikan masalah-masalah pergumulan kita. Tetapi kita sampai-sampai merasakan kehilangan arah hidup kita. Kita tidak tahu menahu dari mana kita datang dan hendak kemana kita akan pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun firman Tuhan hari ini mau menyapa serta menguatkan kita kembali untuk senantiasa hidup di dalam berpengharapan yang teguh. Pengharapan akan janji dan firman-Nya itu sendiri. Tuhan Allah kita tidak hanya berkuasa, saudara-saudaraku, tetapi Tuhan Allah kita juga bersedia melakukan apa saja dalam hidup kita demi kebaikan dan demi kebahagiaan kita bersama. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah surgawi dalam Kristus Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu dan kami menyadari bahwa kami telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum akibat daripada dosa tersebut. Namun Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal, telah menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Tetapi dengan beriman kepadamu ya Bapa, di mana Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami, yang sungguh indah dan sungguh buat kehidupan kami. Penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang hari ini senantiasa bersama-sama kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.